Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan RPS kita, hari ini kita akan membahas tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hari ini saya akan membawakan materi dari Kementerian Kesehatan, bidang Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, tentang arah dan kebijakan program pembinaan pelayanan kesehatan tahun 2020 sampai tahun 2024. Saya memberikan Anda informasi yang up to date karena berhubung Anda kuliah di sekolah atau institusi milik pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan, maka Anda wajib untuk mengetahui tentang berita-berita yang up to date tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, hari ini kita akan membahas tentang visi dan misi Presiden tentang pelayanan kesehatan, kemudian peran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam mencapai program prioritas nasional, kemudian ada kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan saat ini dan upaya penguatan fasilitas kesehatan dalam mencapai program prioritas nasional. Ditambah lagi dengan sistem pelayanan kesehatan oleh keperawatan. Sesuai dengan visi dan misi Presiden tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan agenda pembangunannya adalah peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka Ditjen Yankes itu mempunyai prioritas pelayanan yaitu prioritas pelayanan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Saat ini Ditjen Yankes itu mempunyai program prioritas nasional yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Selain itu ada penurunan stunting, pengendalian penyakit, dan gerakan masyarakat sehat. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah penguatan fungsi puskesmas, terus kemudian PISPK, kemudian penguatan di DPTK, daerah terluar terpencil, kemudian penyediaan sarana prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem rujukan, kemudian ada akreditasi mutu pelayanan kesehatan dan inovasi pelayanan kesehatan. Ditjen Yankes tugasnya di sini adalah melaksanakan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Artinya bahwa pelayanan kesehatan dasar itu di puskesmas dan rujukannya itu adalah di rumah sakit. Untuk apa? Ya untuk kembali lagi tentang program dari Yankes itu adalah peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Nah, bagaimana integrasinya, integrasi sumber daya dan program pada lokus prioritas di sini? Angka kematian berdasarkan atas data yang didapatkan oleh Yankes dari Ditjen Yankes itu, angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih terdapat di 120 kabupaten atau kota. Kemudian TB itu masih ada di 158 kabupaten dan kota. Stunting malah lebih jahat lagi. Ada 260 kabupaten dan kota. Yankes dalam hal ini Kementerian Kesehatan mempunyai target indikator dari rencana pembangunan jangka menengah dan panjang sampai tahun 2024, yaitu adalah diharapkan dari 305 angka kematian ibu itu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian angka kematian bayi baru lahir dari sebelumnya itu 24 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. Stunting dari 27,7 menjadi 14%. TB dari 319 menjadi 190 dari 1.000 penduduk. Imunisasi dasar lengkap itu ada 57,9. Dari 57,9 menjadi 90%. Ya. Kemudian akreditasi puskesmas dari
Sebelumnya ada 40% menjadi 100%. Jadi tahun 2024 semua puskesmas itu sudah harus terakreditasi. Rumah sakit dari 63% menjadi 100%. Jadi diharapkan tahun 2024 itu semua fasilitas kesehatan itu sudah terakreditasi. Nah, untuk apa? Ya supaya terjadi penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Ya, jadi puskesmasnya itu sudah kuat pelayanannya, rumah sakit juga menjadi kuat pelayanan. Ya, oke, kita lanjut. Saat ini ketersediaan tenaga di rumah sakit dan puskesmas itu teristimewa di puskesmas. Di puskesmas masih sangat rendah, masih kurang dari standar, ya, kurang dari standar. Nah, coba kita lihat bahwa dinamakan bahwa masih jauh dari standar itu karena Indonesia itu dia memiliki standar ketenagaan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Mereka menginginkan puskesmas itu mempunyai dokter umum. Kalau di puskesmas yang rawat inap itu harapannya punya 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 8 perawat, 7 bidan, 1 farmasi, 1 kesmas, 1 kesling, 2 orang gizi, dan 1 orang tenaga laboratorium medik, ya, analis dan laboratorium medik. Nah, kalau puskesmas non rawat inap diharapkan dokter umum dan dokter gigi masing-masing 1, kemudian perawat itu ada 5, bidan ada 4, farmasi, kesmas, kesling, gizi, dan analis laboratorium medik itu masing-masing 1. Ya. Namun sampai saat ini data yang didapatkan hingga tahun 2019 bulan Agustus ada 1.513 puskesmas yang tidak punya dokter. Pertanyaannya, kira-kira dong ada di mana? Ya. Nah, sedangkan mereka di rumah sakit itu memprioritaskan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Itu diharapkan ketersediaan dokternya itu ada spesialis anak, spesialis obsgin, ya, spesialis anak dan spesialis obsgin. Ya. Nah, untuk stunting diharapkan itu mempunyai 2 dokter spesialis, yaitu spesialis anak dan spesialis obsgin. Seperti itu ya. Jadi memang dibutuhkan rumah sakit dan pelayanan kesehatan tuh oke lah, puskesmas butuh 2 dokter umum, masih setingkat dokter umum. Namun rumah sakit supaya jangan terjadi stunting dan terjadi kematian ibu dan bayi dan anak, maka diharapkan punya dokter spesialis anak dan spesialis obsgin. Ya. Nah, untuk ketersediaan rencana, ini masih rencana ya, bukan rencana tapi selama ini dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dokter spesialis yang ada di puskesmas, itu masih jauh dari standar. Nah, sedangkan diharapkan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 itu ada 10.134 dokter spesialis yang tersebar di puskesmas. Ya. Dokter spesialis yang ada di puskesmas. Saat ini rumah sakit itu puskesmas itu ada 10.134. Kalau seandainya puskesmas ada 10.134, maka kebutuhan puskesmas rawat inap akan dokter itu ada 20.268 dokter umum. Dokter umum saja belum mencukupi karena ada 5.000 yang belum punya. Ya, 1.513 tanpa dokter.
Nah, ini menjadi satu perhatian untuk kita semua, ya, hingga 31 Desember ini. Ini menjadi perhatian untuk kita semua bahwa memang saat ini rumah sakit dan puskesmas itu betul-betul membutuhkan dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, di rumah sakit sendiri, rumah sakit hingga Desember tanggal 31 itu ada 2.877 rumah sakit. Kalau untuk mencukupi kebutuhan supaya jangan sampai terjadi angka kematian ibu dan stunting, masing-masing butuh minimal ada 3 dokter spesialis, ya, minimal ada 3 dokter spesialis. Maka rumah sakit itu dia membutuhkan 3 kali lipat dari ada 3 kali lipat 3 orang di satu rumah sakit. Ya, tinggal 3 kali 2.877 saja berapa? Nah, diharapkan tahun 2024 hal itu sudah bisa tercapai, ya, sudah bisa tercapai. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Yang dilakukan saat ini itu adalah peningkatan mutu. Dalam hal ini, caranya yang digunakan adalah meningkatkan mutu dengan cara akreditasi, ya, meningkatkan akreditasi. Di dalamnya itu sudah ada indikator. Indikatornya itu sudah pasti dari sarana dan prasarananya harus lengkap. Kemudian SDM-nya sudah harus ada. Ya, sarana, prasarana, alat kesehatan, sumber daya. Jadi SDM-nya sudah harus mantap. Sesuai dengan standar yang sudah tadi ditetapkan di depan bahwa ada perbedaan antara rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan hal ini. Nah, supaya Anda ketahui saja bahwa untuk memenuhi indikator dalam budaya mutu di fasilitas kesehatan, sebelum dilakukan penilaian akreditasi, sebuah rumah sakit atau puskesmas itu harus melengkapi indikator-indikator ini. Rumah sakit punya 12 indikator yang akan dinilai. Puskesmas punya 14 indikator. Laboratorium kesehatan harus memenuhi 7 indikator dan unit UTD itu harus mempunyai 8 indikator yang harus dilengkapi. Dalam hal ini semuanya itu pasti akan mencakup sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya. Nah, saat ini hingga tahun 2019 ada 239 puskesmas yang sudah terakreditasi paripurna. Jadi, supaya Anda ketahui saja bahwa akreditasi di fasilitas kesehatan teristimewa di puskesmas itu ada indikator atau akreditasi, nilai akreditasi dari dasar hingga paripurna. Saat ini ada 239 puskesmas yang sudah terakreditasi paripurna. Yang utama ada 1.669, madya ada 5.068, dasar itu ada 2.177. Ya, hingga tahun 2019. Nah, sedangkan rumah sakit yang terakreditasi, yang paripurna ada 36%. Ya, 36%. Kemudian utama ada 14%, perdana ada 27%, dasar ada 8%, madya ada 15%. Dari total 2.465 sakit. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat track recordnya memang meningkat. Dari tahun 2014 itu ada 2.408 yang sudah terakreditasi. Maaf, jumlah rumah sakit dari 2014 itu ada 2.408. Meningkat sampai tahun 2019 itu ada 2.877. Nah, untuk akreditasi memang masih banyak, masih ada kesenjangan antara yang sudah terakreditasi. Sampai saat ini 2019 ada 2.465 rumah sakit yang sudah terakreditasi dari 2.877 rumah sakit yang ada. Ya. Nah, apa strategi yang dilaksanakan oleh Ditjen Yankes? Yang pertama, pemenuhan SDM kesehatan. Ya, ada pemenuhan SDM kesehatan. Puskesmas ada 1.500 lebih, itu dia membutuhkan dokter. Kemudian dari sarana dan prasarana saja masih kurang. Oleh sebab itu, pemenuhan SDM kesehatan. Selain itu, ada peningkatan sarana dan prasarana dan alat kesehatan. Peningkatan kompetensi dari fasilitas tersebut, kemudian peningkatan mutu pelayanan. Jadi ketiga hal ini, pemenuhan SDM, peningkatan sarpras, kemudian kompetensi Fasiankesnya sudah baik,
baru dilakukan akreditasi supaya mutunya menjadi baik. Untuk apa? Ya untuk supaya jangan sampai terjadi peningkatan angka kematian ibu dan bayi, kemudian stunting, TB. Kemudian DPTK semua sudah harus punya fasilitas kesehatan dasar, dalam hal ini puskesmas. Lebih baik lagi sudah harus punya rumah sakit. Bukan cuma rumah sakit tipe D, tipe C, tapi sudah punya rumah sakit pusat. Apakah sudah ada? Sudah. Mari kita lihat nanti. Oke. Fasiankes itu mereka punya rencana jangka panjangnya itu sampai tahun 2024. Harapannya saat ini kan sudah 65 puskesmas dan klinik yang sudah terakreditasi 65%. Harapannya 100% pada tahun 2024. Rumah sakit tahun ini sampai tahun 2020 sudah ada 80%. Harapannya sudah 100% tahun 2024. Nah, puskesmas afirmasi. Puskesmas afirmasi itu untuk DPTK. Apakah sudah dibangun? Sudah. Kita lihat contohnya. Puskesmas Balai Karangan di Sanggau Kalbar ini contohnya. Itu di perbatasan antara di Entikong sana. Antara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pontianak. Kemudian Puskesmas Tanjung Barangin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perbatasan antara Malaysia dengan Sumatera. Ini sudah ada. Ya. Harapannya dari pemerintah adalah saat ini sudah tahun 2020 itu 300 puskesmas di kabupaten kota. Harapannya nanti akan meningkat, ya DPTK-nya di bagian DPTK. Jadi total itu sudah ada 300 puskesmas ya di DPTK. Kemudian pembangunan rumah sakit Pratama tahun 2015 itu ada 24 rumah sakit Pratama yang sudah ada. Tahun 2019 sudah dibangun sampai 65 rumah sakit. Nah, diharapkan tahun 2020 sudah ada 77 rumah sakit yang ada. Sampai tahun 2024 ada 115 rumah sakit. Jadi sambil rumah sakit dibangun, sambil puskesmasnya ditambah, sumber daya manusianya sudah harus ada, dokter, perawat, sampai nanti tenaga laboratorium medik. Sampai tahun 2024 itu sudah harus lengkap sarana dan prasarananya. Kemudian, kan rumah sakit pusat itu lebih banyak terintegrasi berada pada Indonesia bagian tengah sampai ke barat. Apakah Indonesia bagian timur tidak ada? Sudah ada. Kita lihat, Dr. Laimena Ambon. Itu besar sekali. Saat ini, rumah sakit di Kupang sudah ada. Rumah sakit pusat itu rumah sakit tipe A yang menjadi rujukan dari provinsi yang ada di sekitar kabupaten kota yang ada di sekitar. Jadi contoh, jika Laimena sudah ada di Ambon, maka kita dari Papua, dari Manado sudah bisa merujuk pasien kita itu ke rumah sakit Dr. Laimena Ambon. Kemudian nanti kalau di Kupang, dari NTB sudah bisa, Kupang sendiri apalagi, NTT apalagi, Bali sudah bisa mengakses sana. Nah sekarang sementara pelaksanaannya itu adalah pembangunan di Wamena, ya rumah sakit pusat itu rumah sakit vertikal. Nah selain itu, selain penguatan di puskesmas dan rumah sakit, ini juga dilaksanakan program dari pemerintah itu adalah melalui PISPK, Program Indonesia Sehat, ya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ya cuman untuk cuma untuk semata-mata supaya jangan terjadi angka kematian ibu dan bayi, kemudian TB-nya kurang, perilaku merokok, karena terdapat 12 indikator PISPK, ditambah lagi 1 untuk Papua, itu malaria. Nah, diharapkan pada tahun 2024, itu PISPK itu cakupannya sudah 100% dengan intervensi keluarga. Ya, saat ini tahun 2019 itu baru sampai 41,49%. Diharapkan pada tahun 2020, sekarang sudah 2020, ada 61,12%. Diharapkan pada tahun 2024 itu juga sudah pasti meningkat, ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan ketika dilaksanakan PISPK? Saat ini
sudah ada pengembangan aplikasi, namun perlu sosialisasi. Ya. Kemudian indikator dari 12+1 indikator PISPK sudah harus dispesifikan lagi. Ya, ini masih secara umum. Kemudian integrasi PISPK dan Germas harus sejalan, namun optimalnya kunjungan ke dalam keluarga itu juga masih terbatas. Oleh sebab itu diharapkan dapat dilaksanakan intervensi lanjut. Nah, apa inovasi yang dilaksanakan oleh Fasiankes saat ini? Yaitu sudah ada baru lagi program, yaitu rumah sakit bisa melaksanakan intervensi tradisional berdasarkan atas budaya yang ada di Indonesia. Jamu, itu yang paling penting. Di mana saja yang sudah ada? Rumah sakit pendidikan UNER, Surojo Magelang, Bangli Denpasar, Sarjito Jogja, Sanglah, kemudian Gatot Subroto juga masih direncanakan, Hasan Sadikin, Wongso Negoro, dan Rumah Sakit Persahabatan. Itu masih sementara digalakan. Ya. Mereka menamakan di dalam rumah sakitnya itu pelayanannya untuk jamu namanya adalah Gria Sehat. Harapannya itu adalah di 5.139 puskesmas juga bisa melaksanakan hal ini. Ya. Oke. Nah, sistem rujukan terintegrasi. Sekarang sudah ada aplikasi dari Kemenkes, itu namanya sisrutekemenkes.go.id. Hal ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Yankes nomor IR0104/1/4345 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang implementasi sistem rujukan terintegrasi. Sekarang itu sudah ada telemedicine di Indonesia. Jadi, kok tinggal di Rufai sana, kita bisa komando di sini untuk melakukan pertolongan pertama kepada pasien, kemudian bisa dikomandokan untuk melakukan pelayanan kesehatan, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat juga bisa dilakukan secara telemedicine menggunakan video conference seperti itu. Nah, cuman permasalahannya hingga tahun ini ada 872 rumah sakit yang belum menggunakan sistem ini. Ya. Sistem ini belum, tapi 1.325 rumah sakit sampai tahun 2020 bulan Februari itu sudah melaksanakan hal ini. Nah, selain itu ada juga sistem yang lain yang menggunakan mobile, yaitu ada namanya sistem informasi rawat inap atau Sisrana. Jadi semua rumah sakit sudah terintegrasi dan fasilitas kesehatan sudah terintegrasi. Mereka bisa ngecek jumlah rumah sakit yang punya tempat tidur yang masih kosong ada di mana. Kemudian yang punya sistem layanan yang komprehensif, yang paling canggih itu ada di mana saja. Jadi memudahkan kita sebagai pasien pun bisa ngecek sebelum saya datang di rumah sakit. Juga untuk memudahkan golden time. Jangan sampai sudah capek-capek datang di rumah sakit, tiba-tiba tempat tidur tidak ada. Terus tidak mampu melakukan pelayanan. Seperti itu. Jadi sebelum pergi ke fasilitas kesehatan, sudah ngecek dulu sebelumnya. Cuman menjadi permasalahan adalah tidak semua masyarakat itu mengetahui. Tidak semua rumah sakit juga belum menggunakan sistem ini. Ya. Sampai saat ini penggunanya itu baru 374 dari 1.000 rumah sakit lebih. 2.000 bahkan rumah sakit. Ya. Nah, ada lagi sistem informasi rumah sakit, SIRS online. Ini sudah banyak sekali yang menggunakan, ya, per 17 Februari 2020. Sudah banyak sekali menggunakan. Ya. Kemudian yang tadi saya bilang, bahwa sudah ada telemedicine. Jadi ketika masyarakat itu mereka mau ke rumah sakit, mereka sudah ada yang komando dulu untuk telemedicine. Ya, bagaimana melakukan pertolongan. Nanti sebelum mau pergi, buka lagi aplikasi yang lain. Yang namanya sistem informasi rawat inap. Ya, ngecek dulu ketersediaan di sana untuk melakukan pelayanan. Ya, di sini sudah ada telemedicine namanya Temenin yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Di sini aplikasi ini bisa radiologi, bisa USG, bisa EKG, bisa konsultasi. Paling gampang kalau Anda nonton YouTube,
Telemedicine itu sudah dikembangkan oleh salah satu pengembang, Halo Dokter. Jadi kalau Anda nonton YouTube, biasanya ada iklan tentang Halo Dokter. Itu adalah salah satu telemedicine. Jadi Anda bisa berkonsultasi, kemudian Anda bisa melakukan pelayanan pertolongan pertama yang dikomandoi oleh call center maupun dokter yang terdekat. Nah, ini juga ada di dalam Permenkes nomor 19 tahun 2016 tentang sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Di sana ada yang dinamakan dengan call center. Ini juga merupakan salah satu bagian dari sistem pelayanan gawat darurat terpadu, aplikasi. Terus, barang-barang yang ada di rumah sakit ketika sudah dilakukan akreditasi, barang-barang supaya jangan hilang, terus kita bisa tahu ketersediaannya, supaya masyarakat bisa mengakses, pemerintah itu ngecek, namanya Sistem Informasi Monitoring BMN, barang milik negara. Jadi, semua yang diberikan oleh pemerintah, barang-barangnya, itu harus bisa digunakan oleh pemerintah, harus bisa digunakan oleh masyarakat. Oke, untuk sistem informasi barang milik negara ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwa memang tugasnya itu adalah supaya pemerintah itu bisa tahu bahwa kira-kira di dalam semua fasilitas kesehatan itu sudah terintegrasi, sudah ada belum, dan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan di dalam akreditasi fasilitas kesehatan, mau di rumah sakit atau puskesmas atau belum. Semata-mata hanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, bagaimana peran dari perawat dan lingkup pelayanannya itu di dalam mensukseskan arah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia? Kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang keperawatan. Nah, di sini itu membahas tentang Nomor 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Di sini sudah dibilang bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik dalam maupun luar negeri, yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Praktik asuhan keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Jadi kalau seandainya kita lihat tentang arah dan kebijakan yang tadi kita bahas, bahwa memang perawat itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau melihat prosentasenya perawat itu paling tinggi, mau puskesmas, rawat inap maupun tidak rawat inap, itu presentasinya paling tinggi, karena perawat ini sebenarnya serba bisa. Mereka bisa melaksanakan asuhan keperawatannya itu untuk orang sehat maupun sakit dengan pendekatan yang bermacam-macam dari individu sampai kepada masyarakat. Itu tugasnya seorang perawat. Ya. Namun, seorang perawat itu harus terlebih dahulu melaksanakan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan dia terregistrasi dan ditandai dengan surat izin praktik perawat dan STR. Seperti itu ya, STR dan surat izin praktik perawat. Supaya dia bisa melaksanakan pelayanan di fasilitas kesehatan. Oke. Nah, di sini seorang perawat itu harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu berkemanusiaan, kemudian menggunakan nilai ilmiah, etikanya harus dijaga, profesionalitasnya harus dijaga, punya asas manfaat, adil, harus melindungi pasien, dan keselamatan pasien harus dijaga. Undang-undang ini tugasnya itu adalah supaya pada saat Anda melaksanakan pelayanan keperawatan itu mutunya itu terjaga, ya, mutu seorang perawat terjaga, mutu pelayanan yang diberikan dalam hal ini asuhan keperawatan itu juga
dijaga supaya bisa dilindungi oleh undang-undang, supaya nanti masyarakat itu punya derajat kesehatan itu makin tinggi. Nah, cuma permasalahannya di sini adalah perawat itu hanya dibagi dua, yaitu perawat profesi dan perawat vokasi. Ya, perawat profesi dan perawat vokasi. Jadi makanya kalau Anda lihat program RPL itu tugasnya adalah supaya perawat vokasi itu semua sejajar punya D3 keperawatan, punya pendidikannya D3 keperawatan. Nanti perawat profesi itu minimalnya S1. Nah, harus ada nurse dan nurse spesialis, seperti itu ya. Oke, kita sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan, itu ada yang pendidikan vokasi. Kalau kita Poltekkes, pendidikan vokasi. Kemudian nanti kalau Anda lihat ada yang sarjana keperawatan dan profesi dan nurse, itu pendidikan akademik. Nah, cuman sekarang sudah mulai bergeser bahwa kita yang dari vokasi itu sudah harus punya pendidikan profesi, D4 profesi. Ya, D4 profesi, supaya kita bisa menjawab profesionalitasnya kita sebagai perawat. Ya, oke. Dilanjutkan. Pada saat Anda memberikan pelayanan kesehatan itu harus sesuai dengan standar nasional pendidikan keperawatan dan standar pelayanan keperawatan. Ya, standar pelayanan keperawatan yang diajar oleh dosen-dosen yang berkualitas, kemudian punya latar belakang perawat juga, yang punya STR juga, supaya jangan sampai ranah dari keperawatan itu dia berpindah. Ya, oke. STR itu harus ketika Anda sebagai perawat itu mau memberikan pelayanan kesehatan, harus punya STR, tadi sudah dijelaskan, yang melalui proses ujian kompetensi. STR itu harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Ya, diperbaharui 5 tahun sekali. Ada persyaratannya. Sangat banyak persyaratan. Nah, berkaitan dengan praktik perawat, ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 ini, tahun 2014, bab 5, pasal 28. Praktik keperawatan itu bisa dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, dimanapun fasilitas kesehatan. Dan juga ada, selain di fasilitas kesehatan, ada juga bisa praktik mandiri. Makanya, kalau Anda lihat bahwa di fasilitas kesehatan pun setelah seseorang perawat memiliki STR, dia harus mengurus SIPP juga, surat izin praktik perawat juga. Ya, surat izin praktik perawat. Kemudian kalau mau buka praktek klinik sendiri di rumah, harus punya SIPP yang berbeda dengan SIPP yang kamu punya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ketika Anda menjalankan asuhan keperawatan, Anda harus punya kode etik, berasal pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, SOP. Yang penting itu adalah standar etik dan SOP. Ya, supaya keselamatan pasien itu tetap dijaga. Kemudian, perawat itu dia dalam menjalankan tugasnya, dia punya tugas itu adalah pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor, kemudian pengelola pelayanan keperawatan, peneliti, pelaksana tugas, terus kemudian pelaksanaan tugas yang dengan pelimpahan atau wewenang, kemudian pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu. Makanya bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Namun harus tetap bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Ya, asuhan keperawatan itu dimulai dari pengkajian sampai evaluasi, kemudian rujukan, namun harus tetap melaksanakan asuhan keperawatan secara holistik atau menyeluruh. Ditambah lagi dengan pelayanan kegawat daruratan. Sebisa mungkin harus bisa melaksanakan konsultasi dengan dokter. Ya. Kalau memang tidak ada, berarti kita kembali lagi kepada pasal yang sebelumnya bahwa secara sendiri-sendiri, ya, secara sendiri-sendiri di fasilitas praktek mandiri seperti itu ya. Nah, kita punya tugas itu adalah harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain, mau dokter, mau farmasi dan sebagainya terkait dengan pemberian obat. Ya.
dengan pemberian obat. Nah, namun dalam keadaan darurat, untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensi. Berarti Anda boleh memberikan obat, namun ada ketentuan tertentu, ketentuan bahwa level mana yang perawat bisa memberikan obat. Ya. Kemudian Anda harus bisa mengevaluasi. Namun sebelum Anda memberi obat, Anda harus tahu apa efek sampingnya. Nah, itu yang dinamakan dengan praktik perawat. Ya. Kemudian, kalau Anda membuka praktik perawat, Anda harus bisa melengkapi sarana dan prasarana. Kemudian, Anda harus bisa memberikan pelayanan itu sesuai dengan kode etik dan asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, organisasi perawat itu tugasnya adalah memberikan pelayanan untuk Anda. Nah, diharapkan bahwa kita perawat ini bisa untuk memberikan asuhan keperawatan, namun tetap mempunyai latar pendidikan yang jelas, kemudian harus bisa melaksanakan asuhan keperawatan secara holistik, dari mulai pengkajian ditambah lagi dengan evaluasi, kemudian harus bisa melaksanakan tindakan kegawat daruratan, punya praktek perawat sendiri yang harus punya SIPP. Namun ingat bahwa fasilitas kesehatan itu memang sudah bergeser dari yang tadi dijelaskan oleh Ditjen Yankes, bahwa difokuskan itu saat ini hanya kepada puskesmas dan rumah sakit. Namun ternyata perawat itu mempunyai kredibilitas untuk bisa membuka praktik perawat. Apakah tempat kita praktik perawat itu tidak bisa untuk diakreditasi? Bisa diakreditasi. Sudah jelas di sini, sudah dibilang bahwa tempat kita, diharapkan itu kita punya tempat praktik perawat itu bisa sudah harus terakreditasi. Ya, sebentar. Sudah bisa terakreditasi supaya mutunya tetap terjaga. Ya. Mutunya tetap terjaga, namun Anda tetap harus bisa untuk melaksanakan pelayanan keperawatan itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Jadi ini adalah sistem pelayanan kesehatan yang diinginkan oleh pemerintah. Secara kesimpulannya adalah fasilitas kesehatan itu ada perawat di dalam. Perawat itu dia harus punya pendidikan yang jelas, punya surat izin, STR, punya SIPP, mampu melakukan tindakan, kemudian harus tanggung gugat dan tanggung jawab, bisa melaksanakan asuhan keperawatan yang holistik dalam gawat darurat, kemudian bisa melaksanakan sistem rujukan. Fasilitas yang tempat dia bekerja itu diharapkan sudah harus mempunyai SDM yang cukup, fasilitas yang cukup, kemudian sudah terakreditasi. Itulah yang harus Anda lakukan selama ini. Dan kalau memang Anda tidak praktik perawat, tapi Anda melaksanakannya melaksanakan praktik itu di fasilitas kesehatan, maka kalau di puskesmas, PSPK tetap harus dilaksanakan. Ya, pendekatannya rencananya tetap dilaksanakan supaya angka AKI dan AKB, kemudian TB, sakit jiwa, perilaku merokok, dan lain-lain itu bisa Anda atasi. Ingat, kita diberikan porsi yang paling tinggi di dalam sebuah fasilitas kesehatan. Yang lain-lain mungkin hanya butuh 1, 2 paling tinggi. Kita butuh 5-8 untuk standar puskesmas. Puskesmas yang kecil itu saja butuh perawat yang banyak. Apalagi rumah sakit. Nah, diharapkan bahwa Anda itu harus punya dasar yang kuat. Secara akademisi, ijazah punya. Namun kompetensi Anda bagaimana? Apakah sudah bisa? Terus kemudian harus lulus UKOM, punya STR. Setelah punya STR harus punya SIP. Supaya nanti ketika Anda melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan puskesmas, rumah sakit, maupun di praktek mandiri, Anda bisa bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Seperti itulah gambaran dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dan bagaimana ruang lingkup praktik perawat. Diharapkan bahwa Anda itu sudah bisa untuk up to date dengan keinginan dari pemerintah saat ini.
Mungkin itu sekian dari saya. Saya harapkan bahwa materi kita di hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa mempunyai pikiran yang luas tentang bagaimana sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Tugas ada di kolom deskripsi. Silakan Anda kerjakan. Selamat siang.